Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Wa kullu ma'iin utawi saben-saben barang kang cuwer. Kharaja kang metu apa kullu ma'i minas sabila ini saking dedalan loro. Najisun iku najis. Illal maniya kejaba mani. Pasal selanjutnya itu menjelaskan tentang segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, yaitu jalan depan dan jalan belakang atau kubul dan dubur. Semuanya najis. Jadi semua yang keluar dari dua jalan tersebut itu najis kecuali mani. Jadi mani itu tidak najis. Wa ghuslu jami'il abwali utawi masus kabehane pira-pira uyu wal aurath lan pira-pira tai wajibun iku wajib illa baula sobi kejaba uyuwe bocah lanang alladzi kang lam yakul kang dorong tau mangan sapa sobi atau ama ing panganan fa innahu mongko setuhune baulus sobi yadhuru iku bisa suci apa baulus sobi biroshil ma'i kelawan cipratane banyu alaihi ing atase baulus sobi. Kemudian membersihkan air kencing dan membersihkan kotoran atau air besar itu wajib. Jadi membersihkan air kencing atau membersihkan air kecil dan membersihkan air besar itu hukumnya wajib, kecuali pipisnya atau air kencingnya anak laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibu dan umurnya di bawah 2 tahun. Karena cara mensucikannya itu cukup diperciki dengan air. Walayu falan ora dan sepuro ang syai'in saking suwi-wiji minan najasati bayane pira-pira najis ilal yasiro angin sidik minat dami kang tetep saking getih wal koihi lan nana wamalan barang la nafsa kang ora ana getih iku maujud lahu kedue mak utawa malan hewan la nafsa kang ora ana getih iku maujud lahu kedue masailatun kang mili. Idza waqa'a tatkalane tumiba apa ma fil ina'i ing dalem wadah wa matalan mati apa ma fihi ing dalem ina fa innahu mongko setuhune ma la yunajjisuhu iku ora bisa najisake apa ma hu ing ina. Kemudian tidak dimaafkan sebuah najis kecuali najis yang sedikit. Jadi semua najis itu tidak ada najis ma'fu kecuali yang sedikit. Jadi misalkan sedikitnya darah itu ma'fu. Misalkan kita sholat terus ada nyamuk menggigit kita. Nah biasanya nyamuk menghisap darah kita itu kalau kekenyangan kan darahnya keluar. Nah, itu otomatis ma'fu. Atau nanah yang sedikit. Misalkan kita kan kadang terkena ruam atau apa terus keluar nanah. Tapi kalau nanahnya sedikit itu juga ma'fu. Ma'fu. Tapi kalau satu tangan itu penuh dengan nanah harus disucikan dulu baru kembali sholat. Kemudian hewan yang tidak ada darah yang mengalir
seperti lalat itu kan nggak punya darah yang mengalir. Hewan cicak barang itu tidak punya darah yang mengalir. Itu ketika jatuh dalam sebuah wadah, misalkan di wadah tersebut ada makanan, dan hewan yang jatuh tersebut di makanan tersebut itu mati. Jadi misalkan cicak itu kan nggak punya darah yang mengalir, atau cicak saja, nah, itu jatuh di nasi, celep jatuh. Nah, posisi jatuhnya itu mati, otomatis itu tidak membuat makanan itu najis. Jadi yo kadang kita tidak tega, tolong, jadi ya dibuang, bekasnya itu ya dibuang. Jadi kalau cicak itu ya ada yang mengatakan ya najis karena sudah ukurannya kan sudah besar, beda sama lalat terus apa itu tawon. Itu tawon kan tidak punya darah yang mengalir, atau lebah itu tidak punya darah yang mengalir. Itu kalau mati di nasi ya tidak apa-apa, tidak bikin najis. Tapi kalau cicak itu masih ada yang menghukumi najis karena cicaknya sudah besar, ukurannya kan besar, kan tidak termasuk ma'fu. Wal hayawanu utawi hayawan kulluhu sakabehane hayawan tahirun iku suci ilal kalba kejaba asu wal khinziru lan celeng. Wa malan hewan tawalada kang lahirake minuma saking karone kaleb lan khinzir, au min ahadima utawa saking salah sijine kaleb lan khinzir. Nah, jadi hukum dasarnya semua hewan itu suci kecuali anjing dan babi, dan yang terlahir dari keduanya atau dari salah satunya. Wal maitatu utawi batang kulluha sakabehane maita najisatun iku najis ilas samaku kejaba badange iwak, wal jaradu lan walang, wal adami lan anak adam. Nah, yang perlu diingat lagi, semua bangkai itu najis kecuali bangkai ikan dan belalang dan bangkainya manusia. Kalau bangkainya manusia itu tidak najis tapi tidak boleh dimakan. Tapi kalau bangkainya ikan dan belalang itu digoreng, dimasak ya benar, halal. Jadi halal yang mutlak, tidak ada syarat sama sekali, itu ikan dan belalang. Itu hidupnya yo halal, matinya juga halal, bangkainya juga halal. Itu hanya ikan dan belalang, jadi bangkainya halal. Wa yusilu lan dan wasu al inau apa wada min wuluhil kalbi saking dilatane asu, wal khinziri lan celeng, sab'a amaratin kelawan pitu pira-pira ambalan. Ikhdahuna utawi salah si jenis sab'a amarat iku biturabi dan campur kelawan lebu. Nah, kemudian cara mensucikan wadah atau tempat apapun yang dijilat oleh anjing atau babi itu dicuci sebanyak 7 kali. Salah satunya dicampur dengan debu. Wa yusilulan dan wasu opo ina min sairin najasati saking sekerne pira-pira najis marotan kelawan rambahan wahidatan kang sepisan. Takti kang teko opo maro alaihi ing atase ina. Wasalah suutai telung rambahan afdhalu iku luwe utama. Selain dari anjing dan babi dan anak dari keduanya atau dari salah satunya, itu
Cara mensucikannya ya cukup dibasuh bersih sampai hilang bau, rasa, dan warnanya. Kemudian dicuci sampai 3 kali juga lebih baik. Jadi setelah suci terus dibasuh 1 kali lagi dan dibilas 1 kali lagi, itu malah lebih bagus. Wa idza takhallalan lan tatkalane dadi cuka al khamru opo ara binafsia kelawan awak dhewe ne khamr tahurat mongko suci opo khamr. Wa in takhallalat lan lamun dadi cuka opo khamr bitorhin kelawan sebab campuran, bitorhi syai'in kelawan sebab campurane swiji-wiji fiha ing dalem khamr lam tadhur mongko ora dadi suci apa khamr. Nah, yang perlu diingat, minuman keras bangsa khamr dan sebagainya itu kalau sudah menjadi cuka dengan sendirinya, otomatis minuman tersebut menjadi halal, menjadi suci dan menjadi halal. Tetapi kalau perubahannya itu ada sebab lain, karena campuran bahan lain, otomatis tidak bisa suci. Jadi khamr itu najis. Nah, khamrnya najis diminum, sudah haram, yang diminum barang najis. Makanya diharamkan. Itu kalau ingin minum ya nunggu sampai menjadi cuka dengan sendirinya, dengan alami, tanpa ada bahan tambahan boleh. Jadi demikian penjelasan tentang segala hal yang keluar dari 2 jalan dan pembahasan lainnya. Semoga bermanfaat fi dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.